Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Oke, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat. Dan guys, kali ini saya akan membahas tentang soto ya. Nah, siapa sih yang gak kenal soto ya? Ternyata soto ini udah ada sejak zaman Belanda guys ya. Dan ini bisa dilihat dari model-model foto-foto zaman dulu ya. Kalau orang jualan soto ya seperti ini guys. Dan tahu nggak ya kalau soto itu ternyata ini ada yang mengatakan kalau asalnya itu dari bangsa Cina ya, dari orang yang datang ke Indonesia. Jadi orang-orang dari Cina yang kemudian datang ke Indonesia sambil membawa ya ini sih kulineran dari mereka gitu yang kemudian diadaptasi oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, kalau Anda bisa lihat ya di sini zaman dulu orang itu jualannya itu menggunakan pikulan atau mungkin yang tempat untuk berjualannya itu yang dipikul ya guys ya. Nah, memang kayak gitu guys. Dan gini guys, untuk makanannya sendiri, nah ini katanya sih memang asalnya dari Cina ya. Ini dibawa oleh orang-orang Hokkien, dan orang-orang ini dulunya sih membuat makanan dari jeroan guys yang diberi rempah ya. Tapi kemudian perkembangannya di Indonesia tidak hanya jeroan aja yang ini guys yang disajikan, tapi juga akhirnya ada ayam, ada telur, ada tauge gitu ya. Ini seperti yang ada di soto Lamongan ya. Dan kemudian ada juga yang menggunakan daging sapi. Terus kemudian kalau di daerah Kudus itu menggunakan daging kerbau ya, karena daging sapi itu di zaman dulu ya itu disucikan ya sama ini, maksudnya sapinya yang disucikan sama orang Hindu. Makanya orang yang ada di Kudus sana ketika Islam masuk ke wilayah itu, ini menjaga toleransi dengan tidak memakan sapi tapi memakan kerbau. Jadi guys, untuk makanannya sendiri ini udah berreinkarnasi. Waduh, ini sudah bertransformasi menjadi bentuk yang sudah disukai ya sama ini masyarakat lokal, dengan tambahan sambalnya gitu ya. Yang khasnya kalau soto Lamongan sih bukan sambal terasi ya, tapi sambalnya sambal kayak sambal bawang gitu ya guys. Terus kemudian untuk ini untuk jenis-jenis dari soto sendiri, meskipun yang saat ini bisa dikatakan yang terkenal itu soto Lamongan ya, tapi ada juga kok yang lainnya yang juga menggunakan soto sebagai makanannya, seperti di Madura, di Betawi, terus kemudian di daerah Kudus, di daerah pokoknya terutama di daerah yang ada di pesisir utara Pulau Jawa ya. Dan ini memang ya ada kaitannya ya jelas dengan persebaran dari masyarakat Tionghoa ya, atau orang Cina yang juga tersebar di daerah itu. Dan untuk variasinya kemudian ya itu ya tergantung dari daerahnya masing-masing sih. Seperti di daerah Betawi ada soto Betawi, kemudian ada soto yang ada santannya kayak gitu. Itu sudah macam-macam guys ya. Jadi tidak melulu soto yang seperti zaman dulu yang menggunakan jeroan. Dan yang unik lagi guys, zaman dulu ternyata yang digunakan itu, kalau sekarang kan soto ditambahi dengan ini, dengan lontong atau dengan nasi ya. Tapi kalau dulu bukan nasi gitu guys, tapi yang dipakai juga bukan lontong ya, tapi ketupat. Dan uniknya lagi guys, zaman dulu kalau makan soto itu tanpa menggunakan sendok ya. Nah gitu, jadi langsung di tangannya masuk gitu guys ya. Jadi
menggunakan tangan guys. Dan mungkin sih zaman dulu sendok itu bisa dikatakan barang yang mungkin mahal ya. Jadi tapi nggak tahu juga sih, atau mungkin orang zaman dulu lebih nyaman makannya itu dengan tangan aja ya. Tapi yang jelas di zaman dulu ketika di zaman kolonial ya, orang-orang Indonesia waktu makan sotonya dengan menggunakan ketupat ya, karena ketupat itu mungkin juga gampang ya untuk ditangkap ya dengan tangan dibandingkan dengan nasi ya. Nah, mungkin itu alasannya ya kenapa kok menggunakan tangan langsung ya. Jadi kayak gitu. Dan oh ya, untuk soto sendiri ini ternyata sekarang sudah dideklarasikan. Waduh, ini sudah dicantumkan sebagai salah satu dari makanan nasional. Selain rendang, nasi goreng, kemudian ada gado-gado kayak gitu ya. Ternyata juga soto masuk ke dalamnya guys. Oke, jadi keren kan ya, karena alasannya banyak tempat ada orang yang jual soto dan makan soto guys. Oke gitu guys. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.